acara observasi teman-teman mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Salawat dan salam. Semoga tetap tercurahkan kepada anjuran kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Salam kepada keluarga, sahabat, tabiat-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah yang atas ketertarikannya melakukan observasi di dompet duafa dalam rangka mengerjakan tugas kuliah ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Tovan Yusuf Nugroho yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber dalam diskusi kita pada sore hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya silakan kepada teman-teman Muhammad Hafiz dan teman-teman untuk memperkenalkan diri, menyampaikan tujuannya, nanti dilanjutkan dengan lanjut ke pertanyaannya. Saya perkenalkan dulu, tapi sebelumnya telah hadir bersama kita Mas Taufan Yusuf Nugroho. Beliau merupakan manajer Public Relation Dompet itu apa. Nanti silakan kepada Mas Muhammad Hafiz untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuannya. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Eh, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafizuddin dari UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Ekonomi Syariah. Dan kali ini sedang bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah itu. Mungkin bisa lanjut dari teman saya untuk memperkenalkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya sebagai rekan dari Fizuddin. Perkenalkan, nama saya Triana Nabila. Saya juga mahasiswa dari program studi ekonomi syariah. Baik, selanjutnya saya untuk memperkenalkan diri, saya juga rekan dari saudara Hafizuddin Ramadan. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Matin dari Prodi Ekonomi Syariah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardito Arya Wibowo dari kampus UIN Syarif Hidayatullah yang sedang menjalankan tugas bersama rekan saya Muhammad Hafizuddin Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika, salah satu rekan juga dari Hafizuddin dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih. Silakan mungkin Mas Oke, langsung ke mungkin pertanyaan. oke, mungkin saya ya ingin sedikit menjelaskan dari tujuan kami. Sebelum tadi sudah saya bilang kalau misalkan kita memiliki tujuan untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah kami yaitu Lembaga Keuangan Syariah dengan mewawancarai beberapa lembaga keuangan syariah dan kita kebetulan mendapatkan untuk ke lembaga keuangan syariah bagian lembaga amil zakat gitu. Dan kita tertarik ke dompet duafa karena dompet duafa sudah sebelumnya pernah kita hubungi untuk wawancarai dan juga kita kenal dompet duafa itu udah berdiri sejak lama gitu. Terima kasih. Mungkin boleh dilanjut oleh pihak dompet duafa bisa untuk memperkenalkan diri lagi untuk lebih mengenal satu sama lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah ya, dari Fakultas Ekonomi Syariah ya. Ya, terima kasih atas waktunya yang mana memilih dompet duafa sebagai salah satu bagian dari tugas mata kuliahnya ya. Saya Taufan Yusuf Nugroho di sini di Dompet Duafa sendiri sebagai manajer public relation di Dompet Duafa yang insya Allah nanti akan membantu teman-teman dari
tugas kuliahnya gitu ya. Semoga nanti bisa berjalan lancar di pertemuan pada sore hari ini. Ya, mungkin itu mungkin bisa dilanjutkan kalau teman-teman mungkin langsung memulai dengan wawancara, boleh. Oke, terima kasih untuk eh, Pak Taufan atas persilahkan waktunya. Mungkin akan lanjut untuk membersihkan waktu, kita akan langsung wawancara dari ke pihak dompet Dovanya saja gitu. Mungkin dari partner saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Baik, izin sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam lagi, mungkin kita mau tahu dulu nih Pak, bagaimana sih sejarah berdirinya dari Dompet Duafa ini dari awal mula berkembang, berdiri sehingga sampai sekarang sampai saat ini sampai sudah menjadi besar seperti ini. Oke, baik. Kalau sejarah berdiri atau lahirnya Dompet Duafa sendiri itu bermula pada 2 Juli tahun 1993, yang mana dibidani oleh para awak redaksi dari Harian Umum Republika atau Koran Republika ya, yang sekarang mungkin tinggal media online-nya saja gitu. Pada 2 Juli 1993 Dompet Duafa lahir, uh, dan pertama hadir yaitu di kanal donasi bernama Dompet Duafa di halaman utama Koran Republika. Jadi muncul di halaman utama Koran Republika bernama kolom Dompet Duafa. Di situ pertama kali mengumpulkan kurang lebih 425.000 rupiah pada waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang uh, lebih dari 300 miliar ya, mengelola dana amanah masyarakat, baik itu dari zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban maupun dana sosial kemanusiaan lainnya. Nah, di situ Dompet Duafa itu tadi lahir dari teman-teman redaksi di Harian Republika yang pada waktu itu diinisiasi oleh 4 tokoh, yaitu Bapak Parmi Hadi, kemudian Bapak Haidar Bagir, kemudian Bapak Sutiono Sinansari Ecip, dan Bapak Eri Sudewo. Nah, keempat tokoh itu kemudian merumuskan lahirnya Dompet Duafa, yang alhamdulillah sekarang sudah berdiri sebagai yayasan bernama Yayasan Dompet Duafa Republika. Nah, untuk sejarahnya, jadi nama Republika tetap dicantumkan di nama yayasan dari Dompet Duafa itu sendiri untuk mengingat sejarah ya. Gitu. Nah, dari situ pengelolaan dana dari pembaca Republika, kemudian hadir di kolom Koran Republika itu sendiri, dan akhirnya uh, dari tahun ke tahun berkembang, dan sampai alhamdulillah masih eksis sampai hari ini. Kurang lebih itu ya kalau untuk sejarahnya sendiri. Dan Republik Dompet Duafa ini dari tahun 93 itu diinisiasi. Jadi 2 Juli 93 kemarin itu kami baru saja milad ke-32, kemudian di tahun 94, tepatnya di 14 September 94 itu Dompet Duafa resmi berdiri sebagai yayasan. Tepatnya di 14 September 94. Nah, kemudian di 2001 Dompet Duafa dikukuhkan sebagai LAS dan oleh Kemenak RI, dan mendirikan layanan kesehatan cuma-cuma yang pada waktu itu diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzahas ya. Nah, kemudian berjalan waktu, program-program yang lain juga turut hadir, bergulir, dan di saat ini juga terus mengupayakan pengelolaan dana siswa ke dalam program-program pemberdayaan yang berdampak ke masyarakat. Kurang lebih itu sih untuk sejarahnya ya.
Baik Pak, terima kasih. Berarti untuk sejarahnya itu panjang dan rumit ternyata ya Pak. Yang mana Iya, sampai saat ini Dompet Duafa sudah menjadi lembaga filantropi yang besar. Dan tentunya pasti di filantropi yang besar ini pasti tentunya ada ini apa struktur organisasi yang banyak, tiap divisi-divisinya. Nah, maka dari itu Pak saya ingin bertanya ya, seperti hmm, apa sih Pak struktur organisasi Dompet Duafa itu dan bagaimana sih peran-perannya dalam menjalankan programnya Pak? Seperti itu. oke. Kalau untuk struktur organisasi di manajemen sendiri, Dompet Duafa itu selain pelaksana harian, itu ada Dewan Pembina, kemudian ada Dewan Pengawas, dan ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi dalam berjalannya eh, di struktur manajemen itu ada Dewan Pembina, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian di bawahnya baru ada jajaran pengurus, pengurus dari Dompet Duafa sendiri. Yaitu ada ketua pengurus, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kesemuanya memiliki peran, yaitu kalau untuk di pengurus ya ini ya. Kalau tadi kan kalau dewan-dewan yang di atasnya itu adalah untuk mengawal jalannya aktivitas atau kinerja atau kegiatan dari Dompet Duafa sendiri. Baik itu secara syariah, secara umum maupun juga eh, apa secara inisiasi program gitu. Kalau untuk pengurus sendiri, ketua pengurus yaitu diketuai oleh Bapak Ahmad Juwaini, kemudian wakilnya ada Bapak Hendriansa, kemudian sekretaris yayasannya ada Ibu Etika Setiawanti, dan bendahara pengurusnya ada Ibu Triastriani. Nanti detailnya teman-teman bisa buka di website Dompet Duafa sendiri untuk struktur pengurusnya ya. Nanti di situ ada fotonya, kemudian ada profil singkatnya, dan eh, apa itu bisa diunduh di situ. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan dana tentu Dewas itu dengan Dewan Pengawas Syariah yang diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Suma. Kemudian di Ketua Dewan Pengawas itu ada Bapak Rahmat Riyadi, dan Ketua Dewan Pembina yang juga inisiator kami masih eh, Alhamdulillah masih membersamai sampai saat ini, yaitu Bapak Parni Hadi, masih membersamai kami sampai selama ini. Kurang lebih itu untuk strukturnya. Kemudian di bawahnya juga nanti dari wakil, kalau dari ketua itu biasanya membawahi ketua pengurus, yaitu membawahi uh, Human Capital atau SDI, sumber daya insani, jadi untuk personalia. Kemudian dari wakil ketua itu mengelola program, membawahi program-program pemberdayaan yang mana ada 5 pilar program di Dompet Duafa, yaitu ada pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan budaya. Ada 5 pilar program itu. Kemudian di sekretaris membawahi komunikasi dan juga penghimpunan. Nah, ini fundraising ada di bawah situ. Kemudian di bendahara membawahi tim operasional dan juga eh, beberapa divisi ya di bawahnya. Kurang lebih itu Mas tadi, sama apa ya pertanyaannya? Selain struktur dan peranannya. Eh, Berarti struktur Ya, eh, baik Pak, terima kasih. Berarti berarti dari Dompet Duafa ini beneran eh, sangat terstruktur, makanya sampai sekarang ini sudah sangat besar ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tahu deh Pak, apa saja sih produk dan jasa yang ditawarkan oleh Dompet Duafa ini Pak? oke. Kalau untuk yang ditawarkan di Dompet Dua sendiri, memang kami mengelola Hiswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tentunya juga mengelola program kurban. Nah, jadi beberapa momentum dari kegiatan besar eh, umat Islam gitu kami kelola.
Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, kemudian juga CSR kami juga mengelola, yaitu berkolaborasi dengan korporasi yang mana sampai saat ini banyak korporasi yang memang sudah berpartner di kami, terutama mereka dalam mengelola zakat perusahaan. Nah, produknya itu yang kami jual keluar. Untuk programnya ada, kami banyak sekali program pemberdayaan, namun berpacu pada 5 pilar program. Pilar pertama yaitu pendidikan, pilar kedua kesehatan, pilar ketiga ekonomi, pilar keempat sosial kemanusiaan, pilar kelima dakwah dan budaya. Jadi program-program kami yang kami gulirkan untuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat, yaitu baik di sekitaran Jabodetabek maupun untuk masyarakat-masyarakat pelosok di seluruh Indonesia, termasuk juga jangkauannya juga di internasional kalau memang ada program-program kemanusiaan yang di luar negeri seperti Palestina, kemudian bencana-bencana alam di luar negeri, kami tentu juga menurunkan atau menerjunkan tim ke sana. Nah, produknya banyak. Yang pasti tadi berpacu pada 5 pilar program tadi. Gitu, Mas. Oh, berarti tadi untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh Dompet Duafa ternyata sudah banyak juga ya, Pak. Dan juga Ya, untuk ruang lingkupnya mulai dari ruang lingkup terbesar sehingga kecil juga dapat ya, Pak, berarti. betul. Jadi kalau untuk pemberdayaan itu, kemudian kalau untuk jualan ya kami ini kan jualan program ya di Dompet Duafa itu. Misalkan penghimpunannya itu tidak menutup hanya untuk yang kelas-kelas gede, enggak. Jadi dari korporasi kami maintenance, kemudian dari retail atau dari masyarakat umum kami maintenance. Bahkan kalau di kami identik dengan lembaga filantropi Islam, bahkan ada beberapa donatur kami yang memang yang sifatnya infak, sifatnya kemanusiaan itu ada juga yang dari non-muslim. Kalau teman-teman mungkin kenal dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, itu dulu juga pernah berdonasi ke Dompet Duafa, memberikan apa? Kalau di kami menyebutnya ya infak ya. Kalau infak itu kan bisa bebas gitu dari ini. Kalau zakat kan itu udah wajib dari umat muslim gitu. Sedekah atau mungkin infak dari Ahok, kemudian dari beberapa kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang base-nya mungkin bukan Islam. Kalau seperti Wardah itu kan memang sudah kita maintenance sudah lama. Kemudian ada juga beberapa donatur lain gitu. Dari situ bahkan dari Rp1.000, Rp5.000 kami bisa memfasilitasinya. Nah, teman-teman karena di Dompet Duafa sendiri itu apa teman-teman bisa mudah gitu berdonasi dengan aplikasi. Nah, Dompet Duafa sudah berkembang memiliki aplikasi Dompet Duafa yang bisa diunduh di smartphone teman-teman. Di situ teman-teman bisa memilih berbagai produk turunannya tadi ya. Dari 5 pilar tadi nanti ada produk turunannya. Infak itu juga ada infak macam-macam. Sedekah ada sedekah macam-macam juga. Nah, ada untuk yatim, kemudian ada sedekah subuh, ada mungkin sedekah daging gitu, ada mungkin untuk Palestina dan lain sebagainya. Gitu, lebih teman-teman. Baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ya, Lembaga apa namanya? Ya, Dompet Duafa ini membandingkan dengan kuotanya tuh kayak Pak dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. gimana bisa boleh diulang, Mbak? Enggak, jangan. Dulu aja ngomong.
Maaf Pak, lanjut saya. Ya. Ya Pak, mereka tadi produk dan jasanya itu dari yang utama terus ada dibagi-bagi juga kayak infak, Hmm. sukuk dan lain-lain. Nah, Yes. ya produk dan jasa yang sudah ditawarkan oleh Dompet Duafa ini ya Pak tentunya kan memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, Hmm. ancaman ya Pak dari lembaga-lembaga yang lainnya. Menurut Bapak nih bagaimana sih Pak nih analisis SWOT-nya nih kayak kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman gitu Pak dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh Dompet Duafa Pak? Mungkin bisa Oh, di oke. kekuatan dulu Pak. Iya. Oke, oke. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau untuk ini kan lebih kepada kekhawatiran bagaimana nanti diduplikasi atau mungkin mendapatkan tantangan dari lembaga lain. Kalau di kami sebenarnya kami tidak menyebutnya kompetitor ya, karena teman-teman di lembaga ambil zakat lainnya itu juga sama, semangatnya sama, mungkin yang diperjuangkannya sama, kami menyebutnya adalah kolaborator. Nah, teman-teman di sana juga tentunya kalau di Dompet Dova sendiri, kekhawatiran itu kami minimalisir karena keseringan di lapangan itu Dompet Dova menjadi pionirnya. Jadi beberapa teman-teman di lembaga lain itu mengeluarkan program serupa ketika Dompet Dova sudah mengeluarkan dulu. Jadi mereka mungkin bisa disebutnya dengan menggunakan strategi ATM gitu ya. Ketika di tahun 94 Dompet Duafa mengeluarkan program, contohnya nih, mengeluarkan program tebar 999 hewan kurban, sekarang hampir semua lembaga ambil zakat atau lembaga kemanusiaan yang berbasis Islam juga berjualan dengan hal yang sama, yaitu berjualan kurban gitu. Nah, tebar hewan kurban. Kalau di Domba Doho namanya tebar hewan kurban. Bahkan di tahun 2023, nah, salah satu lembaga amil zakat, yaitu Rumah Zakat, itu berkunjung ke kami untuk sharing ya, sharing atau mungkin FGD gitu terkait bagaimana sih pengelolaan kurban di Domba Doho sendiri. Seperti apa mengelola peternak rakyat itu seperti apa. Karena kan kalau kurban di Doba Dova itu kan bayarnya di sini, tapi nanti teman-teman kurbannya disalurkan ke pelosok-pelosok negeri gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Kalau kekuatan lainnya, kenapa kami masih yakin dan alhamdulillah bisa tetap eksis sampai sekarang, yaitu menjaga amanah donatur. Nah, menjaga amanah donatur ini menjadi kunci bahwa donatur itu kan sudah menitipkan sekian rupiahnya untuk dikelola ke dalam program-program pemberdayaan yang ada di Dompet Duafa. Jadi kami mengutamakan report, report ke donatur Dompet Duafa, yang mana reportnya adalah dari hasil pengelolaan dana tadi ke program-program. Jadi ketika sudah dihimpun oleh teman-teman di fundraising yang uh, tercatat lebih dari mungkin hampir 400 miliar ya, yang terus kemudian dikelola ke dalam 5 pilar program tadi. Nah, itu hasilnya kami report, kami laporkan secara berkala, secara uh, detail kepada para donatur. Nah, sehingga itu menjadi salah satu kekuatan kami untuk menjaga tadi itu. Mungkin kalau dibilang bisa serangan atau challenge-challenge dari lembaga lain gitu. Itu. Terus eh, di Dompet Dua sendiri tentu menggulirkan program itu tidak hanya sebatas pada tahapan awal saja, tetapi juga ada pendampingan. Jadi pendampingan ini yang menjadi salah satu kekuatan juga. Jadi pendampingannya tidak hanya pendampingan terkait
program yang bergulir, tapi juga pendampingan lain terkait financial planning misalkan. Jadi ketika petani atau masyarakat desa mendapatkan bantuan program pertanian dari Domba Duafa, kami juga bekali juga dengan financial planning karena ketika nanti pada saat musim panen, para petani ini tidak kaget dalam mengelola hasil panennya yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah rasakan. Itu nanti bisa dikelola dan bisa sustain, bisa berlanjut lebih baik lagi dan menjadi satu penghasilan yang mampu mendongkrak keberdayaan uh, satu keluarga maupun kelompok. Gitu. Kemudian juga di sini Dompet Duafa itu untuk menjaga transparansi tentu selain tadi juga melaporkan secara periode ke donatur, kami juga melakukan audit syariah, kemudian audit dari lembaga keuangan independen, kemudian juga kami berkoordinasi dengan lembaga pemerintah. Misalkan untuk bantuan-bantuan sosial ya kami juga berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kemudian kalau untuk penanganan bencana kami juga berkolaborasi dengan BNPB, Basarnas, sehingga pada saat pelaksanaan program di Duafa ini tidak overlapping gitu, tidak melampaui dari apa yang menjadi batasan dari pemerintah, termasuk juga eh, BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kami juga melakukan koordinasi, nah, sehingga dalam pelaksanaan program ini cukup smooth, cukup cukup lancar gitu dalam pelaksanaannya. Dan kami juga percaya dengan dukungan masyarakat ini juga turut berkontribusi terhadap program SDGs pemerintah. Ya, jadi dari beberapa poin SDGs itu Doba hanya beberapa yang tidak masuk ya, paling 1-2 poin aja. Selebihnya ada semua karena 5 pilar program tadi kurang lebih juga mengakomodir dari program SDGs kita. Gitu. Untuk secara apa tadi penanganan misalkan nanti ada krisis atau ada apa juga kami tentu di manajemen sudah menyiapkan beberapa strategi termasuk juga strategi penanganan krisis. Nah, di Doba juga disediakan tim task force. Tim task force ini yang nanti akan bergerak cepat dalam menangani krisis, baik itu krisis komunikasi maupun krisis-krisis lainnya. Termasuk juga dalam program kebencanaan, tim task force ini juga aktif gitu ya. Sebenarnya dibentuk sehingga ketika nanti ada bencana itu bisa segera ditangani. Tim Dompet Duafa bisa segera terjun dalam waktu yang cepat. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Taufan. Setelah tadi saya dengar terkait dengan strategi, terus juga analisa SWOT-nya juga, saya jadi lebih paham lagi tentang dompet duafa, di mana dia eh, hal-hal challenging dari eksternal ke dompet duafanya. Saya baru tahu ternyata eh, ada semacam apa ya tadi kayak yang Pak Taufan bilang dari lembaga lainnya mencoba ATM gitu kan. Mungkin tiru dan modifikasi gitu. Saya baru tahu tentang hal itu. Itu mungkin yang sebuah hal challenging untuk dompet duafa sendiri dan juga strateginya saya lihat ternyata udah dari strategi juga udah sangat amat bagus untuk duafa kan. Ternyata terstruktur dan planning ini gitu untuk dompet duafa ini. Tapi saya ingin bertanya mungkin, kepada Pak Taufan di era sekarang ini gimana mungkin sudah masuk ke digitalisasi terus generasi pemuda itu udah transisi gen milenial ke Gen Z yang dimana Gen Z ini banyak banget tuntutannya yang mana kita harus menyesuaikan juga terhadap
Gen Z ini. Nah, itu saran atau harapan dari Pak Taufan sendiri untuk keadaan sekarang di mana Gen Z dan Gen milenial ini hampir hampir mendominasi masyarakat di Indonesia dan juga keadaan sekarang yang sudah digitalisasi itu bagaimana di bidang lembaga keuangan syariah ini atau lebih khususnya di dompet duafa ini gitu Pak Taufan. Oke, kalau untuk dompet duafa sendiri menghadapi tantangan zaman ya ini, tentunya juga terus update terkait perkembangan yang ada di masyarakat gitu, terutama terkait dengan generasi Z ya, Gen Z. Jadi di dompet duafa sendiri tentu juga aktif. Yang pertama di sosial media, mengaktifkan sosial medianya. Di situ juga kontennya juga yang relate relate dengan teman-teman agensi gitu. Terus kemudian juga untuk kemudahan berdonasi secara digital, dompet duafa sudah kurang lebih eh, 3 tahun terakhir yang menyiapkan aplikasi juga di 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 app yang bisa diunduh di App Store maupun di Apple Store ya, di eh, Google Play Store dan Apple Store. Nah, itu teman-teman bisa unduh untuk memudahkan donasi. Kalau secara donasi digital itu sudah dikembangkan dari 2017 ya, kurang lebih dari 2017 sudah mengembangkan donasi-donasi digital yang apa? Yang mana memudahkan masyarakat dalam berdonasi gitu. Berdonasi secara mudah gitu melalui karena sekarang kan smartphone juga selalu dekat dengan genggaman teman-teman gitu. Jadi donasi itu semudah dari genggaman tangan. Nah, kemudian campaign-campaign yang berjalan itu juga kami menyiapkannya juga ada yang membagi beberapa klasifikasi campaign. Baik itu campaign untuk donatur existing, kemudian campaign untuk Gen Z, itu dibedakan secara materinya. Dan kemudian channelnya juga dibagi. Mana yang akan naik ke channel website, mana yang akan naik ke channel Facebook, mana yang akan naik ke channel Instagram, mana yang naik ke channel TikTok. Nah, kemudian juga mana yang akan dipublish ke sistem donasi digital. Kurang lebih itu untuk menghadapi perkembangan zaman ya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Taufan. Saya kira tadi memang betul di mana kita harus sudah mulai memprogram di aplikasi dompet Dova sendiri dan juga karena itu sangat berefek sekali untuk keadaan sekarang di mana HP itu udah seperti selalu di genggaman kita gitu. Dan juga para Gen Z yang yang sudah merata sepertinya di Indonesia ini gitu yang banyak tuntutan dan kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, eh, di sini saya mau bertanya kembali, Pak. Eh, dengan adanya Gen Z ini, para pemuda sekarang itu memiliki banyak bentuk organisasi, Kak, Pak, di mana ada di terutama di kampus itu sangat banyak bentuk organisasi, sangat banyak organisasi. Nah, dari Dompet Dova ini apakah ada program di mana eh, kerjasama dengan organisasi tersebut atau mungkin bisa dicontohkan juga atau ada eh, ada bentuk kerjasama sebelum dengan salah satu organisasi gitu di kampus tentunya yang dimana mungkin di situ bisa salah satu daya tarik untuk para remaja seperti kita untuk meningkatkan awareness terhadap dompet duafa ini gitu Pak. Oke, kalau untuk beberapa organisasi-organisasi kami juga sangat membuka peluang untuk menjadi kolaborator kebaikan ya. Nah, itu dengan beberapa organisasi tentu kami juga
aktif melakukan kolaborasi ke kampus-kampus, kemudian ke mungkin organisasi-organisasi sosial lainnya, itu juga aktif. Kalau di kampus kami biasanya eh, ke itu dari teman-teman fundraising, baik itu fundraising zakat infak sedekah maupun wakaf, itu biasanya ada program-program Ghost to Campus. Nah, dari Ghost to Campus itu sendiri nanti mengadakan beberapa seminar yang mana mengupas tentang keuangan syariah ya, baik itu berbasis zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, kemudian juga tidak menutup kemungkinan juga ketika di aplikasi sendiri itu teman-teman menjadi kolaborator donasi gitu. Dari kolaborator donasi, kemudian eh, nanti bisa digulirkan ya. Kalau di aplikasi sendiri, kalau teman-teman sudah download, ini ada pemilihan menjadi mitra. Nah, ini jadi mitra ini teman-teman juga bisa membuat campaign gitu, membuat campaign yang diinisiasi nanti digulirkan bersama dengan Dompet Duafa. Kemudian programnya bisa disalurkan bareng, nanti bisa didampingi gitu dengan teman-teman di Dompet Duafa. Mungkin itu kalau untuk kegiatan-kegiatan umum lainnya, tentu juga eh, banyak juga gitu proposal-proposal kegiatan baik mahasiswa, kegiatan masyarakat yang masuk ke Dompet Duafa. Namun tentunya juga kami memiliki keterbatasan ya secara dana karena pengelolaan dana siswa ini kan ada batasannya. Ketika pengelolaan zakat, Amil ini hanya mendapatkan bagian dari seperdelapannya yang kurang lebih 12,5%. Namun di Dewan Pengawas Syariah kami ketat memberikan batasan maksimal adalah penggunaannya 10% saja. Nah, jadi dari pengelolaan itu ya dibagi-bagi tuh untuk operasional dan untuk support-support proposal ajuan masyarakat gitu. Kalau untuk kolaborasi memang sangat terbuka lah di Dompet Duafa sendiri. Bahkan di beberapa daerah itu kami punya sistem beasiswa itu pengelolaan kantin kontainer. Jadi program kantin kontainer yang dikelola oleh mahasiswa sebenarnya ini adalah beasiswa pendidikan, namun di konsepnya ke dalam beasiswa entrepreneurship. Jadi teman-teman mengelola dari keuntungan itu nanti dibagi ke anggota kelompok pengelolaan kontainer tersebut dan apa bisa nanti untuk biaya kuliah, kemudian untuk support kegiatan lainnya. Dan itu bergulir ya. Jadi tidak hanya satu dua orang yang mendapatkan, tetapi nanti dibuat kelompok penerima beasiswanya, kemudian eh, ada pendampingan, kemudian ada monitoring, evaluasi, dan itu pasti juga kolaborasi dengan fakultas-fakultas setempat. Nah, kantin kontainer ini kalau pertama kali itu diinisiasi di Jawa Tengah, di UIN Salatiga dan UIN Wali Songo, kemudian berkembang ke UIN RM Said, terus diadopsi juga di UIN Lampung dan juga di Banten. Nah, kurang lebih itu untuk kolaborasi-kolaborasi dengan organisasi, dengan teman-teman mahasiswa itu selain ada beasiswa ya, beasiswa pendidikan, mungkin ada biaya studi etos, kemudian Bakti Nusa, biaya aktivis Nusantara ya, untuk aktivis Nusantara, kemudian juga itu tadi bergulir melalui program kantin kontainer. Kurang lebih itu kalau untuk contohnya beberapa. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu juga atas jawabannya. Hmm, itu menambah insight baru untuk saya juga kalau Dompet Duafa itu mungkin sudah beberapa kali mengadakan kerjasama ke acara-acara kampus dan sekitarnya bahkan sampai ke daerah masyarakat dalam juga untuk membantunya gitu. Nah, untuk membahas mungkin ke masyarakat ya Pak ya. Di sini kita sudah mungkin
sering mendengar tentang zakat produktif. Ya, katanya zakat produktif itu harus diterapkan untuk di era sekarang karena kalau zakat biasa, entah orang-orang biasa memakainya langsung habis gitu. Ada statement-statement kayak gitu di luar sana, Pak. Nah, menurut dari Pak Taufan sendiri, tanggapannya tentang zakat produktif itu bagaimana? Atau di dompet duafa sudah menerapkan bentuk zakat produktif ini, dan kalau sudah bagaimana cara mengawasinya, karena tentunya zakat produktif ini perlu adanya pengawasan dari eh, lembaga syariahnya gitu. Oke, dengan zakat produktif ini sendiri, kalau secara tidak langsung dompet duafa dari awal sudah menerapkannya ya, karena model dari pemberdayaannya ini adalah base kelompok, kemudian base koperasi, kemudian kelompok tani, kelompok ternak, kemudian dari situ nanti kami memberikan salah satu pendamping gitu. Tadi pendampingnya kan macam-macam, ada pendamping program itu sendiri yang mana menguasai program, kemudian ada pendampingan secara financial planning. Nah, dari situ juga Dompet Duafa turut memberikan solusi dari pemasarannya. Kalau memang produknya itu adalah produk yang untuk dijual gitu ya, salah satunya juga memberikan solusi untuk pemasarannya. Kalau zakat produktif sendiri sebenarnya secara konsep dari awal beberapa menggulirkan program kurang lebih programnya seperti itu gitu. Jadi zakat yang dikelola kemudian dari penerima manfaat yang pertama itu mereka sudah settle, nanti akan digulirkan ke penerima manfaat yang lainnya. Nah, sehingga nanti berantai simultan memiliki dampak ke lebih luas lagi gitu. Seperti contohnya kalau pengelolaan zakat produktif kami ada juga di Desa Tani yang saat ini masih existing. Di Desa Tani itu ada kami pemberdayaan pertanian sayur ya yang diinisiasi yang di apa inisiasi oleh teman-teman dari Dumadowa Jawa Barat yang dikelola oleh pendampingnya ini atau mungkin PIC programnya itu salah satu mantan pecandu narkoba. Jadi dia punya sudah rehab selesai, kemudian pada saat di rehab itu dia mendapatkan pembekalan tentang pertanian sayur dan dia pulang ke desanya di Lembang punya semangat ingin menjadi petani yang eh, ber, apa, berdaya di tanah sendiri gitu. Karena mereka melihat bahwa di Lembang itu lebih dikuasai oleh tengkulak dan apa ya sistem ijon gitu, sistem yang mungkin sudah dibeli dulu sebelum panen oleh eh, pemodal-pemodal besar. Nah, akhirnya dia punya konsep itu yang dikolaborasikan ke teman-teman Debat Duafa dan alhamdulillah sekarang bergulir sudah lebih dari 5 tahun itu program berjalan dan penerima manfaatnya yang dulunya sekitar 23 sekarang sudah lebih dari 80 anggota. Nah, sehingga wakaf apa zakat yang tadi dikelola secara produktif itu sudah tadi secara tidak langsung dari 20 kita ambil contoh dari 20 penerima manfaat sudah naik ke lebih dari 80 penerima manfaat. Nah, jadi secara konsepnya memang sudah menerapkan konsep tersebut bahkan juga termasuk di pengelolaan wakafnya juga mengedepankan prinsip konsep wakaf produktif. Jadi pengelolaan lahan wakaf, pengelolaan aset-aset wakaf yang mana dapat menghasilkan dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar selaku penerima manfaatnya gitu. Jadi memang harus dikelola dengan seperti itu ya. Kalau pemerintah membuat regulasi pengelolaan zakat secara produktif, tentu Dimedowa sangat mendukung sekali itu. Dan untuk mengawasi berjalannya program, tentu tadi kami selalu melaporkan ke pihak-pihak terkait. Jadi baik itu dari Kemenak dan selaku regulator di
pemerintahan ya, dan juga di apa lembaga-lembaga lain yang menaungi monitoring dari pengelolaan donasi itu. Baik, Mbak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Itu juga jadi hal yang baru saya eh, ketahui bahwasanya dompet duafa ternyata konsep programnya itu memang sudah berbentuk zakat produktif ya Pak. Dan walaupun mungkin kalimat atau kata zakat produktif itu baru ramai kita dengar itu di saat-saat sekarang ini. Betul. Sedangkan dompet duafa itu udah menerapkan hal itu dari dulu gitu. Nah, Ya, itu mungkin salah satu faktor perkembangan teknologi sekarang akhirnya apa-apa menjadi viral dan segala macam jadi viral gitu ya Pak. Oke, mungkin untuk terakhir ya Pak, dari Pak Taufan sendiri, kira-kira ada saran nggak atau harapan untuk kita yang sebagai eh, mahasiswa atau generasi penerus bangsa, apalagi yang kita sedang menempuh pelajaran di jurusan ekonomi syariah gitu untuk kedepannya saran dari Pak Taufan bagaimana dan harapannya bagaimana gitu. baik. Kalau untuk saran bagi teman-teman yang masih aktif di dunia kampus ya, tentu eh, nikmati kemerdekaan sebagai mahasiswa ya tentunya yang pertama, dan perbanyak berorganisasi, karena dengan berorganisasi tentu teman-teman juga akan mendapatkan banyak insight. Salah satunya adalah link jaringan yang nanti bisa akan terasa atau bisa digunakan ketika nanti teman-teman sudah memasuki dunia kerja, atau mungkin memang mau membuat eh, bisnis, atau mungkin mau pengen mengembangkan ilmunya melalui eh, satu gerakan atau yayasan gitu ya, bisa juga. Nah, jadi intinya kalau dari teman-teman ya, terus semangat tadi itu ya, manfaatkan kemerdekaan sebagai mahasiswa, dan perbanyak bergaul atau berorganisasi, eh, tidak hanya di organisasi yang mendukung kegiatan di ini ya, di fakultas ya, tetapi juga organisasi-organisasi lain di luar yang tentunya di situ banyak jaringan, atau mungkin banyak ilmu yang bisa kita serap atau memiliki manfaat di kedepannya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufan atas saran dan harapannya. Tentu kita sendiri sudah alhamdulillah bagusnya di antara kita sekelompok itu tidak hanya aktif di kuliah saja, tapi aktif di organisasi juga. Dan itu memang salah satu hal yang penting yang harus kita terapkan untuk ngedevelop diri kita juga gitu. Oke, mungkin dari kita sudah cukup sekian Pak Taufan untuk sesi wawancaranya. Sebelumnya saya selaku perwakilan dari kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Dompet Duafa karena sudah ingin meluangkan waktunya untuk bisa kita wawancarai gitu dan bisa kita tanya-tanya gitu banyak hal tentang Dompet Duafa gitu. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih juga sudah memilih Dompet Duafa sebagai salah satu materi penelitian atau tugasnya ya. Iya. Semoga nanti bermanfaat buat eh, pendidikan dari teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Dan saya sendiri juga terima kasih banget Pak untuk Bapak Taufan udah meluangkan waktunya. Semoga at- apa dah atas waktu Bapak ini menjadi Terima pahala, Amin, amin, dan juga untuk Dompet Duafa ke depannya semakin maju. amin, Wah, Dan juga insya Allah juga kita ilmu-ilmu dari Pak Taufan akan kita terapkan juga sebagai betul. mahasiswa ekonomi syariah. Wah, kita berusaha untuk mungkin bisa mengembangkan produk baru nanti untuk lembaga
lembaga keuangan syariah nantinya gitu. Siap, siap. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari kita, Pak Taufan, dan dari kami. Kata-kata dari teman-teman. Oke. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak dari kami selaku mahasiswa UIN Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman Mungkin semuanya. iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Taufan Nugroho yang telah meluangkan waktunya pada sesi sharing atau wawancara pada sore hari ini. Semoga atas keluangan waktunya diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga kepada teman-teman UIN Syarif Hidayatullah yang telah memberikan tempat apa sebagai tempat observasi dalam pelaksanaan tugas kuliahnya. Semoga apa yang didapat sore hari ini bisa bermanfaat dalam mata kuliah dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp ya, Mas. Oh, iya, Mas. Baik, terima kasih Pak. Baik, Terima kasih kurang banyak. lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, mohon izin. Terima kasih ya. Oke, udah gue. Udah gue Nah, di capture, Mbak. Dari kami izin dari Zoom meeting ini ya Pak. Terima Terima kasih banyak Yuk. Pak dari pihak Dompet Duafa.